Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fathir Rahman. Saya dari TBIJB semester 3, NIM saya 20523030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan harmonisasi sains dan agama bagi seorang guru. Sebelum kita memasuki bagaimana hubungan antara harmonisasi sains dan agama, bagi guru kita sepertinya kita akan membahas sedikit mengenai harmonisasi sains dan agama itu apa. Jadi pada dasarnya harmonisasi sains dan agama adalah upaya untuk menentukan keselarasan antar dua cara pandang yang sering dianggap berbeda atau bahkan bertentangan dalam memahami realitas. Sains berfokus pada metode empiris dan rasional untuk menjelaskan fenomena alam melalui observasi, eksperimen, dan bukti. Sementara itu, agama seringkali berhubungan dengan kepercayaan, moralitas, dan pemahaman spiritual yang mendalam tentang kehidupan dan keberadaan manusia, termasuk dimensi-dimensi yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui metode ilmiah. Oke, jadi harmonisasi sains dan agama ini sudah dimulai dari sejak abad 8 hingga abad 12, yang mana para ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain-lainnya memadukan pemikiran ilmiah dengan ajaran agama. Seperti mereka ini menganggap bahwa pengetahuan tentang alam atau sains ini itu adalah salah satu cara, untuk memahami keberadaan Tuhan, dan keduanya saling melengkapi seperti itu. Jadi pendekatan ini sering dikenal untuk sebagai filsafat harmonisasi, di mana sains digunakan untuk menguraikan tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta ini, seperti itu. Jadi dalam pandangan modern nih, tadi kan dimulai dari kayak dimulainya harmonisasi. Sekarang kita menurut pandangan modern. Nah, di pandangan modern ini para cendekiawan juga berpendapat bahwa sains dan agama dapat saling mendukung. Sains itu membantu menjelaskan bagaimana alam semesta berfungsi, sementara agama menjawab mengapa alam semesta dan kehidupan itu ada. Tokoh seperti Albert Einstein bahkan mengatakan bahwa sains tanpa agama adalah lumpuh dan agama tanpa sains adalah buta, yang mencerminkan bahwa pemahaman keduanya dapat saling melengkapi dan memberikan pandangan holistik tentang realitas, seperti itu. Tapi namun harmonisasi ini itu tidak selalu mudah, karena sains dan agama terkadang menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memahami kebenaran itu. Ada perbedaan yang muncul ketika keduanya itu tampak bertentangan. Contoh misalnya ini dalam isu-isu seperti asal-usul alam semesta, evolusi. Ya contohnya kayak kita asal-usul manusia kita ini itu bagaimana, itu kan saling bertentangan. Ada munculnya teori Darwin, atau mungkin dari Al-Quran itu menjelaskan bahwa begini seperti itu. Ada beberapa yang konsep yang saling muncul seperti itu. Nah, untuk mencapai harmonisasi ini itu tuh ada beberapa pendekatan yang penting, seperti kayak menghargai peran masing-masing seperti itu. Jadi
sains berfokus pada pengembangan teknologi dan penemuan empiris, sedangkan agama menawarkan pemahaman moral dan etika yang mendalam. Memahami batasan masing-masing dapat mencegah konflik seperti itu. Selanjutnya adalah dialog dan refleksi. Melalui dialog terbuka antara komunikasi ilmiah dan religius, kesalahpahaman itu dapat dihindari, dan keduanya dapat bekerjasama dalam isu-isu seperti lingkungan, kesehatan, dan keadilan sosial. Jadi intinya itu melalui dialog itu bisa agar bisa antara sains dan agama itu saling terbuka seperti itu. Oke, selanjutnya ada pendekatan secara integratif. Yang dimaksud ini adalah beberapa filsuf atau teolog itu mencoba mengembangkan kerangka kerja yang mengintegrasikan wawasan dari sains dan agama untuk menciptakan sebuah pandangan dunia yang koheren dan menyeluruh. Jadi itu penjelasan singkat mengenai harmonisasi dan agama yang kurang lebihnya seperti itu. Jadi dengan demikian itu ya, harmonisasi antara sains dan agama itu melibatkan dialog ataupun interaksi yang terus-menerus ataupun dinamis antara rasionalitas. Oke. Jadi dalam harmonisasi sains dan agama ini, sains itu sebagai cara memahami alam dan agama sebagai panduan moral. Lalu dalam pandangan harmonisasi ini itu sains dianggap sebagai cara manusia untuk memahami mekanisme alam semesta melalui metode empiris dan rasional. Sementara agama itu memberikan panduan moral dan etis untuk bagaimana manusia harus hidup, seperti filsuf Al-Ghazali dalam tradisi Islam berpendapat bahwa agama itu memberikan makna moral yang melampaui penjelasan empiris yang bisa diberikan oleh sains. Dalam hal ini, sains memberikan data, sementara agama memberikan tujuan moral yang lebih tinggi. Harmonisasi sains agama ini sebagai komplementari atau saling melengkapi. Konsep ini sebenarnya itu dipopulerkan oleh Niels Bohr dalam konteks fisika, sering diadaptasi dalam filsafat, agama, dan sains. Sains dan agama dipandang sebagai dua domain yang menangani pertanyaan yang berbeda namun saling melengkapi. Sains menjawab tentang bagaimana sesuatu terjadi, lalu sementara agama menjawab mengapa dan untuk apa kita harus hidup dengan cara tertentu. Dalam kerangka ini, keduanya tidak bisa saling meniadakan karena masing-masing berperan dalam memberikan pemahaman yang utuh tentang kehidupan itu. Lalu harmonisasi sains dan agama ini itu tuh juga termasuk tradisi filsafat Islam gitu. Dalam filsafat Islam itu tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Sina seperti itu berpendapat bahwa tidak ada pertentangan fundamental antara sains dan agama. Bagi mereka, akal dan wahyu dapat berjalan
sehingga beriringan, sehingga yang mana sains memberikan penjelasan tentang ciptaan Tuhan dan agama memberikan panduan tentang bagaimana manusia harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu nah ini harmonisasi dalam pendidikan tersebut gitu loh. Jadi ini nih dalam konteks pendidikan ya, filsafat itu agak harmonisasi itu penting terutama bagi guru dan pendidik otomatis yang ingin menanamkan pemahaman yang seimbang kepada siswanya dengan memadukan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan. Pendidikan tersebut dapat menjadi sarana untuk membentuk sebuah individu yang berpikir kritis sekaligus memiliki landasan moral yang sangat kuat. Saya juga membantu siswa memahami fenomena alam secara rasional, sementara agama menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, keadilan, dan empati. Terus oke. Terus ini kan maksudnya ada tuh kayak seleknya antara sains dan agama. Ini tantangannya itu ada pastinya. Salah satu tantangan di dalam harmonisasi ini tuh adanya pandangan yang terlihat di dalam sains dan agama itu kayak sebuah pendekatan yang bertentangan pada, terutama itu seperti di isu-isu evolusi ataupun penciptaan gitu loh. Jadi menurut ini nih, filsuf John Pollinghorne, seorang ilmuwan dan teolog itu berpendapat bahwa sains dan agama itu harus dipandang sebagai dua mata rantai yang saling melengkapi dalam pencarian manusia akan sebuah hal yang bernama kebenaran. Jadi singkatnya, kalau harmonisasi sains dan agama itu memandang bahwa ini itu keduanya itu memiliki peran yang berbeda, namun pentingnya dalam memberikan pemahaman yang utuh tentang dunia dan kehidupan. Jadi kayak gampangnya kayak sains menjelaskan cara alam bekerja melalui metode empiris itu, sementara agama memberikan nilai-nilai moral. Oke, tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu harmonisasi sains dan agama secara singkat. Lalu kita akan lanjut ke main topik kita, yaitu hubungan harmonisasi sains dan agama bagi seorang guru atau pendidik. Oke. Jadi harmonisasi antara sains dan agama bagi ini itu tentu memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pendidikan pastinya, terutama bagi seorang guru. Oke. Guru itu tidak hanya berfungsi sebagai seorang pengajar, tetapi juga sebagai petunjuk moral bagi siswanya. Oke. Nah, pasti kalian sudah pada tahu kan apa itu guru dan apa saja tugasnya seperti itu. Pastinya seorang guru itu kan bagi seorang siswa itu seperti kayak role modelnya seperti itu kan. Ya pastinya seorang guru ini memiliki peran atau posisi penting dalam pendidikan. Nah, oke, dengan memahami harmonisasi sains dan agama ini dan menerapkannya, seorang guru itu dapat memberikan pendidikan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik seperti itu. Jadi
pada dasarnya kayak kalau kita tahu ini konsepnya harmonisasi sains dan agama, kita bisa mengembangkan ataupun ya mengembangkan, dan kita juga tahu misalnya kayak bagaimana membentuk karakter dan moral peserta didik seperti itu. Oke. kita kita lanjut. Jadi di dalam hubungan ini tuh ada beberapa aspek dalam hubungan harmonisasi sains dan agama dan pendidik ataupun guru. Oke. Yang pertama adalah pendidikan holistik. Seorang guru ya, yang memadukan sains dan agama dalam pengajaran dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada siswa tentang dunia. Jadi guru nih yang sudah istilahnya belajar harmonisasi sains agama dan filsafat ataupun sebagainya, itu kita bisa memberikan penjelasan yang lebih luas ataupun penjelasan yang lebih gampang dipahami gitu tentang dunia gitu kepada peserta didik. Nah, sains memberikan penjelasan empiris terhadap fenomena alam, sementara agama memandu siswa memahami nilai-nilai agama dan makna hidup. Jadi kayak dipadukan itu tentang dunianya dan nilai-nilai hidupnya gitu. Dan jadi dengan demikian siswa tidak hanya mempelajari bagaimana sesuatu itu terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu itu penting dari sudut pandang moral dan spiritual. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu adalah pembangunan karakter dan etika. Di agama itu kan sering banget diajari bagaimana nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan, seperti contohnya kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan lain-lainnya seperti itu. Seorang guru itu tuh juga dapat mengintegrasikan ajaran moral ini ke dalam sains. Misalnya dalam topik lingkungan, di mana sains memberikan pemahaman tentang ekosistem dan agama mengajarkan tentang pentingnya menjaga ciptaan Tuhan, seperti itu. Jadi hal ini itu bisa digabungkan kayak dielaborasikan antara sains dan agama ini sebagai pembangunan karakter gitu. Jadi kalau seorang guru itu ngomong menjaga kebersihan itu penting karena dapat menghindari berbagai macam penyakit itu, dan juga di agama itu seperti ini penting karena buat menjaga kesucian dan sebagainya, seperti itu. Jadi hal ini itu dapat memperkuat kesadaran siswa untuk bertindak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Selanjutnya adalah menumpuk rasa keingintahuan dan keimanan. Oke. Harmonisasi ini juga dapat menumpuk rasa keingintahuan. Tetapi sambil tetap menghargai dimensi spiritual. Guru itu bisa menumbuhkan rasa keajaiban dalam mempelajari alam semesta dengan mendorong siswanya untuk memahami bahwa penyelidikan ilmiah adalah bagian dari mengeksplorasikan kebesaran ciptaan Tuhan. Nah, ini itu membantu siswa
melihat sains sebagai cara untuk memahami iman mereka, bukan sebaliknya. Kayak contohnya, kayak kita melihat bagaimana bumi kita berputar, ataupun bumi kita mengitari matahari, itu kayak biar siswanya itu berpikir hebat sekali bagaimana caranya, itu kayak menunjukkan bahwa Tuhan itu yang menciptakan itu gitu loh. Jadi kayak menunjukkan kebesaran Tuhan itu, bukan sebaliknya. Oke. Oke, selanjutnya yang nomor 4 adalah mengatasi konflik pemikiran. Oke, di dalam dunia modern itu kan pastinya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang datang ya. Ada anggapan bahwa sains dan agama itu bertentangan. Oke, bagi seorang guru, memahami harmonisasi ini itu dapat membantu seorang siswa menghadapi konflik pemikiran tersebut dengan menawarkan perspektif yang seimbang. Oke, mereka ini dapat menunjukkan bagaimana sains dan agama sebenarnya bisa saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena alam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Itu ada membangun pemikiran yang kritis dan reflektif. Melalui harmonisasi ini, itu guru dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis sekaligus reflektif. Di siswa ini jadi sains ini mengajarkan pentingnya bukti empiris dan logika, sementara agama menekankan refleksi moral dan nilai-nilai etis. Ketika kedua aspek ini itu dipadukan, jadi siswa diajak untuk tidak hanya berpikir kritis tentang dunia sekitar mereka, tetapi juga merenungkan dampak moral dan tindakan mereka, seperti itu. Oke, pada konteks ini itu ya, guru itu berperan penting dalam membimbing siswa untuk menghargai baik pengetahuan ilmiah maupun nilai-nilai spiritual, sehingga mereka itu dapat tumbuh menjadi individual yang sangat berpengetahuan luas sekaligus bermoral tinggi. Ibarat kata, kalau yang tadi ya, Albert Einstein itu, kalau ilmu tanpa agama itu kayak nggak berguna, seperti itu loh. Jadi ibarat menurut saya sendiri juga, kalau ilmu tanpa agama itu, seseorang dengan ilmu tanpa agama itu bisa menjadi sombong gitu, dan agama tanpa ilmu juga nggak bisa seperti itu dan sebaliknya gitu loh. Jadi harmonisasi sains dan agama itu dapat menjadi landasan untuk pendidikan yang menyeluruh, mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, seperti itu. Oke, jadi itu semua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.